Mai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat. sebagai pemandu jalannya presentasi, di sini kami akan menjelaskan tentang perbaikan tanah yang terpapar herbisida sabun cair Sunlight dengan pemberian garam laut. Next. Sebentar lagi loading. Saya bersama rekan saya, Gani Kumari Putra, dengan saya sendiri Laila Sekoma dan Hafiz Ansoridani. Next. Pembahasan yang pertama terkait pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudara Gani. Kepada Saudara Gani, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik, terima kasih moderator. Latar belakang. Yang pertama, salah satu tumbuhan yang merugikan bagi kebanyakan para petani adalah gulma. Gulma dinilai sangat mengganggu pertumbuhan tanaman petani. Sudah puluhan tahun petani menggunakan pestisida untuk mengurangi adanya gulma di setiap pembukaan lahan, tanpa memikirkan bahwa penggunaan pestisida dapat menyebabkan kerusakan pada tanah dan mikroorganisme pada tanah. Dan salah satu produk yang akhir-akhir ini dibicarakan bahkan diperhatikan di kalangan para petani sebagai herbisida yang mudah dibuat yaitu Sunlight. Ada penelitian pengabdian berupa penggunaan herbisida ramah lingkungan yang terbuat dari garam, cuka, dan sabun cair, yaitu Sunlight. Untuk itu perlunya diteliti oleh kelompok kami, apakah herbisida yang terbuat dari Sunlight tidak merusak tanah dan bagaimana cara perbaikan tanah tersebut. Selanjutnya, tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan mengetahui apakah herbisida yang terbuat dari Sunlight tidak merusak tanah. Dan yang kedua, praktikan mampu melakukan cara perbaikan tanah tersebut. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ambil alih kembali. Untuk pembahasan selanjutnya terkait metode praktikum yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi yang pertama di sini yaitu ada metode praktikum. Jadi yang pertama untuk lokasi praktikum. Nah, jadi lokasi praktikumnya ini dilakukan di rumah masing-masing ya, yang berupa sebuah foto maupun video gitu. Kemudian ada alat dan bahan. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah sebenarnya air laut. Nah, air laut ini bisa kita ganti dengan air garam. Lalu 1 liter air tawar Sunlight dan tanah yang ada gulmanya seukuran 2 kali 2 meter persegi. Sedangkan alat yang digunakan yaitu adalah wadah tertutup, semprotan, polybag, cangkul, dan bibit pohon hutan. Cara kerja praktikumnya yaitu yang pertama, siapkan lahan yang bergulma yaitu ukuran 2 kali 2 meter persegi. Lalu siapkan campuran 1 liter air atau 1000 ml air dengan 200 ml Sunlight di dalam wadah semprotan. Setelah itu, aplikasikan bahan tersebut ke lahan yang ada gulmanya. Disemprot seperti kita menyemprot gulma. Nah, metode ini dilakukan setelah 1 minggu. Lalu teknik pembuatan fermentasi garam. Yang pertama, siapkan wadahnya, lalu campurkan 1 liter air dengan 1/4 kg garam di wadah yang tertutup rapat. Setelah itu, fermentasikan selama 7 hari. Kemudian ada perbaikan tanah dengan cara-cara yang pertama, bahan fermentasi garam dimasukkan ke dalam semprotan, lalu siapkan sebanyak 12 polybag untuk 4 perlakuan. Satu perlakuan menggunakan 3 bibit tanaman yang berbeda. Masukkan tanah yang sudah terkena
semprotan sunlight. Perlakuannya berupa tanah yang sudah tercemar herbisida dan tanah yang tanpa disiram fermentasi garam, dan tanah yang sudah diberikan 2 sendok fermentasi garam, serta tanah yang tercemar herbisida dengan 5 sendok fermentasi garam. Lalu amati perkembangan tumbuhan tersebut untuk menjawab tujuan praktikum. Nah, cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ambil alih kembali. Next, masuk ke dalam hasil pembahasan. Sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil penelitian kami, yaitu hasil pengamatan tersebut dilihat dari 4 perlakuan dengan perbandingan fermentasi garam yang berbeda. Hasil yang sama kami lihat dari tanggal 12 September sampai 28 Oktober 2021, yaitu tanaman gaharu, saga, dan durian. Dalam pengamatan tersebut, dari keempat perlakuan masih dalam keadaan baik dan tidak ada kekurangan kecuali pada tanaman yang tidak diberi perlakuan garam. Hal ini memungkinkan bahwa terbukti tanah yang terkontaminasi dengan sunlight dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Next. Hal ini dapat dijelaskan dari perkembangan penelitian dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya serahkan kepada rekan saya, Gani Konari Putra. Kepada Gani, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, grafik perkembangan pada daun gaharu. Yang pertama, pada minggu ke-1 tanpa sunlight, yaitu daunnya berjumlah 11, dan dengan sunlight tanpa fermentasi garam berjumlah daunnya 10, dan 3 sendok fermentasi garam daunnya berjumlah 8, dan dengan 5 sendok fermentasi garam daunnya berjumlah 6. Pada minggu kedua tanpa sunlight daun berjumlah 10, dengan sunlight tanpa fermentasi garam daun berjumlah 10, 3 sendok fermentasi garam daunnya berjumlah 10, dan 5 sendok fermentasi garam daunnya berjumlah 7. Dan pada minggu ketiga tanpa sunlight daun berjumlah 12, dengan sunlight tanpa fermentasi garam daun berjumlah 8, dan dengan sunlight pada 3 sendok fermentasi garam daun berjumlah 6, dan 5 sendok fermentasi garam daun berjumlah 9. Pada minggu keempat tanpa sunlight daun berjumlah 12, dengan sunlight tanpa fermentasi garam tanaman mati, tidak ada daun yang tersisa. Dengan sunlight dan dengan 3 sendok fermentasi garam daun berjumlah 8, dengan sunlight dan 5 fermentasi garam daun berjumlah 9. Pada minggu kelima tanpa sunlight daun berjumlah 14, dan dengan sunlight tanpa fermentasi garam tanaman mati. Bahwa tanaman pada tanah yang diberi perlakuan sunlight tanpa perbaikan menggunakan fermentasi garam dapat merusak tanah. Baik, saya ambil alih kembali. Untuk perkembangan penelitian selanjutnya terkait perkembangan pada daun durian, kepada rekan saya,
Hafiz Ansaridani. Kepada Hafiz, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik perkembangan pada daun durian. Yang pertama, pada minggu pertama yaitu jumlah daun tanpa sunlight berjumlah 8. Yang menggunakan sunlight ada 6 buah daun. Yang 3 sendok fermentasi garam berjumlah 6 daun. Yang 5 sendok fermentasi berjumlah 5 daun. Kemudian pada minggu kedua dengan perlakuan tanpa sunlight berjumlah 8. Yang menggunakan sunlight berjumlah 10. Yang menggunakan 3 sendok fermentasi garam berjumlah 8. Dan yang menggunakan 5 sendok fermentasi garam berjumlah 7. Kemudian pada minggu ketiga, yang pertama, perlakuan tanpa sunlight daun berjumlah 10. Yang menggunakan sunlight daun berjumlah 8. Yang perlakuan 3 sendok fermentasi berjumlah 8. Kemudian yang 5 sendok fermentasi berjumlah 9. Lanjut pada minggu keempat, yang tanpa sunlight, perlakuan tanpa sunlight yaitu daun berjumlah 10. Yang menggunakan sunlight yaitu daun berjumlah 0 atau tanamannya mati. Kemudian yang menggunakan perlakuan 3 sendok fermentasi garam yaitu berjumlah 8 daun. Kemudian yang 5 sendok fermentasi garam berjumlah 9. Kemudian pada minggu kelima, yang perlakuan tanpa sunlight yaitu berjumlah 10 daun. Yang menggunakan sunlight sudah mati dari minggu keempat. Kemudian yang 3 sendok fermentasi mati pada minggu kelima. Kemudian yang perlakuan 5 sendok fermentasi berjumlah 9 daun. Pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa tanaman pada tanah yang diberi perlakuan sunlight tanpa perbaikan menggunakan fermentasi garam dapat merusak tanah. Selain itu, terlihat juga tanaman yang diberi perlakuan perbaikan dengan menggunakan 3 sendok garam mati pada minggu kelima. Sedangkan yang menggunakan 5 fermentasi garam tumbuh subur. Artinya pemberian sunlight dan pemberian jumlah kadar sendok garam pada penelitian kami ini sangat berpengaruh. Cukup, saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya ambil alih kembali. Next. Oke. Perkembangan selanjutnya yaitu terkait grafik perkembangan pada daun saga dan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini dapat kita lihat bahwa minggu pertama 8 daun, dengan sunlight 8 daun, dengan 3 sendok fermentasi ada 10 daun, dan 5 sendok fermentasi ada 8. Dan pada akhir minggu kelima kita dapat lihat di sini bahwa yang tanaman dengan sunlight tanpa perlakuan fermentasi garam itu mati dari minggu ketiga. Sedangkan dari fermentasi 3 sendok fermentasi ini tumbuh subur karena dari minggu pertama 10 sampai terakhir itu dia 12. Mungkin karena keguguran karena di minggu ketiga dia terdiri dari 14 daun. Pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa tanaman padat tanah yang diberi perlakuan sunlight tanpa perbaikan menggunakan fermentasi garam dapat merusak tanah. Selain itu terlihat juga tanaman yang diberi perlakuan perbaikan dengan menggunakan garam 5 sendok ini mati dalam minggu kelima. Sedangkan yang menggunakan 3 fermentasi garam subur. Next. Oh, ini PPT-nya macet ya? Halo? Ya Laila, PPT-nya macet ya? Iya macet. Coba ya. Ini lanjut aja ya, nanti di-cut ya. Coba saya new share screen-nya. Oh, macet. Bentar ya, ada kendala. Coba kita.
Masih macet nggak PPT-nya? Nah, ini udah lanjut kok, bisa kok. Sampai mana tadi? Sampai tanaman saja ya? Hitam. Sekarang kelihatan nggak? Iya, Lagi kelihatan, loading ya? kelihatan. Nah, tadi sampai sini ya? Iya, lanjut ya? Lanjut. Saya next nih berarti. Oke. Dari lampiran gambar yang tertera ini ada tanaman saga. Ini udah tanaman yang terakhir, udah di minggu terakhir, yaitu gambar 1, gambar keseluruhan saga ini ya. Nah, terus pada gambar yang kedua ini perlakuan tanpa fermentasi garam, dia terlihat mati. Itu mati pada minggu ketiga. Terus pada gambar ketiga ini perlakuan dengan 3 sendok fermentasi garam. Kelihatannya lebih subur daripada yang dikasih, daripada gambar yang tertera di gambar 4, yaitu perlakuan dengan 5 fermentasi garam. Next. Baik, untuk lampiran gambar tanaman durian akan saya serahkan kepada kepada Hafiz. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini adalah saya melampirkan foto penelitian saya. Kebetulan saya menggunakan tanaman durian. Nah, di mana tanaman duriannya terdapat 4 bibit. Pada awal penelitian itu pertumbuhannya cukup bagus, hampir merata dan normal. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat itu tanaman yang tanpa perlakuan fermentasi atau dia yang hanya menggunakan tanah yang tercemar, itu dia mengalami daunnya menguning seperti yang di samping ini, yang di kursor saya ini. Dia nguning terus lama-lama mati. Kemudian untuk tanaman yang diberi perlakuan 5 sendok garam itu alhamdulillah dia bisa hidup normal. Berarti membuktikan bahwa perlakuan fermentasi garam ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman durian yang pada lahan yang tercemar. Cukup, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya ambil alih kembali. Next. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Gani Kunari Putra. Kepada Gani, waktu dan tempat disilakan. Selanjutnya pembahasan pada sumber pencemaran tanah buatan atau non alamiah, di mana pencemaran terjadi atau disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang dapat menimbulkan dampak pencemaran terhadap tanah. Pada kenyataannya, ada beberapa aktivitas manusia yang menimbulkan efek samping atau berdampak pada lingkungan, yaitu salah satunya pada tanah. Menurut Noto Darmojo 2013, aktivitas rumah tangga seperti mencuci, mandi, dan kakus akan selalu menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai bahan kimia yang potensial sebagai sumber pencemaran tanah. Masih banyak masyarakat yang membuang limbah cair rumah tangganya langsung ke lingkungan tanpa pengolahan sehingga menimbulkan kerusakan pada tanah. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, saya ambil alih kembali. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu terkait kesimpulan penelitian kami. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, herbisida yang diaplikasikan dari sunlight dapat merusak tanah. Hal ini terbukti dari pengamatan bahwa tanaman yang berada di tanah tercemar tanpa perbaikan menggunakan fermentasi garam mati pada minggu ketiga dan pada minggu keempat. Yang kedua, dalam praktikum ini praktikan mampu memperbaiki tanah. Next. Oke, baik. Terima kasih. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini saya langsung stop recordnya ya.